aktinoid. Jadi aktinoid, kita lihat di sini ya. Jadi aktinoid itu adalah semuanya bersifat radioaktif. Jadi unsur-unsur yang kita sebut sebagai aktinoid itu semuanya bersifat sebagai unsur-unsur yang radioaktif. Radioaktif berarti dia senantiasa berubah menjadi unsur lain, menghasilkan produk-produk reaksi intinya, mungkin reaksinya reaksi peluruhan ya, keseluruhan nanti sambil melepaskan sinar-sinar radioaktif, sinar gamma, sinar alfa, helium ya, elektron, positron. Kemudian aktinoid tidaklah sereaktif unsur-unsur lantanoid. Jadi pas kita belajar lantanoid, kita lihat bagaimana lantanoid itu reaktif seperti reaktifnya unsur-unsur alkali. Tapi aktinoid tidak demikian. Kemudian they exhibit a range of oxidation number. Jadi mereka ternyata memiliki bilox yang banyak. Kalau lantanoid ternyata plus 3. Semuanya plus 3 ya. Tapi kalau ini banyak dia memiliki bilangan oksidasi. Dan kalau kita lihat sekarang, dalam tabel ini adalah waktu paro dari isotop-isotop dengan usia tertinggi dari aktinoid. Contohnya adalah aktinium 227 ini, dia memiliki waktu paro 22 tahun. Jadi lama ya, sehingga kita bisa mendapatkan aktinium dalam kehidupan sehari-hari harusnya. Dan thorium pun demikian, lama ya, itu paro yang lama-lama. Dan ini juga Einsteinium 1,3 tahun, kalau ini adalah 100 hari dan sebagainya. Jadi kita lihat di sini mereka memiliki waktu paro yang relatif sangat lama sekali. Berbeda nanti kalau kita belajar tentang post aktinoid, unsur-unsur yang setelah unsur-unsur aktinoid ini, kita mendapatkan usia mereka yang sangat pendek sekali, bahkan dalam milisecond. Tidak sampai 1 detik usianya atau waktu parohnya, dia sudah berubah menjadi unsur-unsur. Kemudian tadi saya katakan mereka memiliki bilangan oksidasi yang beragam ya, tidak mesti plus 3. Jadi kita lihat di sini tabel bilangan oksidasi dari unsur-unsur lantanoid. Maka itu unsur-unsur contohnya aktinium, dia punya bilox 3. Tapi thorium tidak lagi 3, dia sudah 4 plus. Kemudian ini Pa5, kemudian uranium 2 nih, 6 plus 6 dan plus 4. Kemudian neptunium ini ada plus 5, kemudian plutonium dan lain-lain. Ya, kita lihat mereka tidak lagi fokus kepada bilox 3, mereka bisa memiliki plus 2, plus 3, 4, 5, dan 6. Bahkan uranium memiliki bilox lebih pada 1, plus 4, dan plus 5. Plus 4 dan plus 5. Baik. Kemudian kita lihat sekarang dari segi konfigurasi elektronnya. Jadi bagaimana konfigurasi elektron dari unsur-unsur aktinoid ini, Anda lihat seperti ini dia. Jadi konfigurasi elektronnya adalah seperti ini, dan kalau kita ambil yang bilox yang lazim, yaitu plus 3-nya, maka Anda mendapatkan bagaimana elektron pada orbital F, kulit kelima itu naik satu terus ya, sampai dengan F14 di sini. Ini adalah konfigurasi elektron terutama pada orbital F dari unsur-unsur aktinoid bilangan oksidasi plus 3-nya. Dan ini adalah unsur-unsur aktinoid tersebut, dan Anda bisa melihat di sini bagaimana pengisian di orbital masing-masingnya, terutama fokus pada orbital F di sini, di mana Anda melihat bagaimana penambahan orbital elektron pada orbital F sesuai dengan kenaikan nomor atomnya. Kemudian setelah semuanya, kita lihat di sini adalah unsur pertama, thorium dulu ya. Unsur thorium. Jadi unsur thorium kita lihat di sini bentuknya seperti ini, unsur thorium tersebut. Dan di mana ditemukan? Ditemukan dalam bentuk mineral yang bernama thorit, THSiO. Dan sebuah logam lain ya, sebuah mineral lain yang dinamakan dengan monasit, di mana ini banyak sekali mengandung serium. Jadi tapi selain serium ada juga melihat thorium di sini. Jadi ternyata banyak logam-logam di sini, terutama logam-logam aktinoid yang mempunyai ikatan ataupun bersenyawa dengan PO di sini. Mungkin
fosfat mungkin ya. Dan kemudian inilah mineralnya ya, jadi monasit dan thorium. Itu mineral di mana kita bisa mendapatkan thorium. Kemudian thorium chemistry is dominated by +4 oxidation state. Jadi thorium ini banyak kita jumpai dalam bentuk bilox +4 ya, bloodnya +4. Kemudian long half life isotop. Jadi kalau kita lihat tadi, yaitu kita lihat ya bagaimana thorium berapakah long half life-nya. Maka thorium mempunyai half life sebanyak 10 × 10 tahun. Ini adalah thorium dengan half to Faroh 10 × 10 tahun. Begitu ya. Dan sangat long ya, sangat panjang sekali waktu Farohnya, dan karena itu dia melepaskan radiasi ya dari unsur ini, dan compound is quite negligible. Radiation from these elements and their compound is quite negligible. Sehingga karena waktu paruhnya yang panjang sekali, maka radiasi yang dihasilkannya itu pun tidak terlalu tinggi intensitasnya, bahkan bisa dianggap tidak ada ya, karena dia sangat lama untuk mengalami proses peluruhan tersebut. Sehingga unsur thorium ini kemudian digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita takut dengan unsur radioaktif, apa yang kita takutkan dari unsur radioaktif adalah radiasi yang dia hasilkan. Dia radiasi ya, sinar-sinar radioaktif yang dia hasilkan ketika dia berubah menjadi unsur lain. Tapi untuk thorium itu proses yang lama sekali. Jadi dia akan berubah menjadi unsur lain, tapi praktis kita tidak menemui bagaimana dia berubah karena half life-nya yang 10 × 9 tahun tadi ya, yang lama sekali. Sehingga kita tidak menjumpai dia mengalami perubahan di unsur lain. Tapi dia tetap unsur radioaktif tentu saja. Sehingga dengan sifat ini kita bisa melihat penggunaannya dalam everyday use. Untuk apa? Ini contohnya. Ini adalah yang kita jumpai pada lampu strongking. Lampu strongking, lampu yang dipakai dulu waktu kami kecil. Kalau Anda belum pernah melihat ini barangkali ya, tapi kami waktu kecil ketika masih SD, atau ya sekitar SD itu ya, atau belum masuk sekolah sekitar tahun 1980-an, maka ini lampu yang sangat populer. Bagaimana cara kerjanya adalah, yaitu ini kita menggunakan nanti minyak tanah. Minyak tanah kemudian dipompa, kemudian dia mengalir, disemprotkan ke sini. Nah, di sini terjadi pembakaran nanti ya. Nah, kemudian kita lihat apa yang terjadi. Ternyata jala yang menyala pada lampu strobing tersebut nanti akan membuat lampunya menyala sekali. Itu sesungguhnya diisi dengan thorium, ya, yang dicampur dengan cerium oksida ini 1%, ya, cerium oksida dengan thorium oksida dicampur dengan 1% cerium oksida. Dan apa yang terjadi setelah itu adalah dia akan mengkonversikan energi panas itu dari burning natural gas atau propan menghasilkan intense light. Jadi ketika di sini pembakaran, di sini kan ada minyak tanahnya di sini masukkan ya, pada lampu strongking, ada pompa, kemudian dia akan naik ke atas dan kemudian terbakar di sini. Nah, ketika terbakar tersebut dia berada pada jala ini, jala yang menyala. Kenapa dia menyala? Ya karena ini sifatnya sekarang kan dia akan mengubah energi panas, heat energi. Dari mana heat energi berasal? Dari pembakaran minyak tanah, bahan bakar, natural gas ataupun propan yang dipakai di sini. Ya. Dan itu akan menghasilkan cahaya yang sangat intens, cahaya yang sangat terang sekali, putih cahayanya ya, putih cahayanya. Nah, ini kelebihan dari thorium oksida dicampur dengan cerium oksida ini akan menghasilkan sinar yang sangat terang sekali. Sinar yang terang sekali sehingga rumah itu bisa cahayanya terang ya, terang sekali. Jadi kalau rumah gadang kita ya, rumah gadang, rumah bagonjong itu satu lampu strongking cukup. Tapi kalau orang lagi balik mungkin 2 lampu strongking ya, 2 lampu strongking maka itu cukup, cukup. Jadi sangat terang dibuatnya, seperti terangnya lampu neon ya, lampu neon. Tapi dulu udah ada lampu neon, listrik belum ada waktu itu. Kita punya hanya minyak tanah yang dipakai untuk lampu strongking ini. Nah, gitu ya. Begitu ya semuanya.
Oke. Nah, kemudian thorium oksida keramik. Jadi ada juga keramik dengan bahan thorium oksida, maka digunakan sebagai crucible, sebagai tempat memanaskan ya. Crucible itu bahasa kita ini sebagai seperti apa bowl seperti apa yang terbuat dari keramik yang Anda lihat di laboratorium. Ketika Anda memanaskan di oven, maka Anda pakai crucible ini, maka karena Anda pakai oven, itu panasnya tinggi sekali di sana. Maka Anda perlu wadah yang tahan terhadap suhu yang sangat tinggi, dan thorium oksida keramik yang berbahan thorium oksida ini mampu menahan suhu sampai dengan 3.300 Celcius. Jadi kalau besi meleleh pada suhu 1.500 Celcius meleleh, maka ini keramik tidak meleleh, belum meleleh ya. Jadi sangat tinggi sekali dia titik lelehnya, dan dia tidak akan bisa dia akan tetap bertahan pada suhu yang sangat tinggi sampai dengan suhu 3.300 derajat Celcius. Nah, ini adalah keramik dari bahan thorium oksida. Kemudian kita lanjutkan dengan aktivitas berikutnya, itu adalah amerisium. Inilah amerisium tersebut. Nah, kalau tadi thorium oksida, dia itu usianya panjang, half-life-nya panjang. Maka ini pendek, short half-life. Jadi kalau kita lihat tadi berapa usia atau waktu paruh dari amerisium. Maka amerisium mempunyai waktu paruh 7,4 kali 10⁻³ Ini untuk yang paling panjangnya ya usianya ya. Ya. Ini untuk amerisium yang paling panjang usianya itu. Cuma ada yang short half life, yaitu amerium 241. Jadi amerium berapa yang berpanjang ini? Amerisium 243. Sementara yang dipakai yang kita bahas sekarang lah yang short half life yang 241, maka itu sangat pendek usianya dan dia tidak digunakan untuk maka dan dia itu tak jadi secara natural. Dia tidak dapatkan secara natural. Berarti di alam kita tidak mendapatkannya. Terus di mana kita dapatkan? Maka kita dapatkan dari sisa-sisa atau limbah radiator limbah-limbah dari reaktor nuklir. Jadi di reaktor nuklir itu berlangsung reaksi inti, reaksi nuklir, mungkin reaksi fisi ataupun reaksi fusi, orang membangkitkan tenaga listrik untuk kebutuhan kedokteran, untuk membuat bom dan sebagainya, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan atom dan nuklir. Maka amerisium 241 ini adalah yang dihasilkan ya sebagai side product, sebagai sampah-sampah dari proses yang terjadi dalam reaktor nuklir. Dan yang 241 ini short half-life. Kemudian apa gunanya? Jadi walaupun dia berasal dari dari hasil dari hasil radioaktif ya, tapi dia sudah pakai. Jadi, walaupun dia berasal dari limbah radioaktif, kemudian Anda mendapatkan yang digunakan untuk keperluan ini. Apa ini? Ini adalah smoke detector. Mungkin di hotel ada seperti ini. Jadi pendeteksi smoke, asap. Dan kalau kami dulu ya, di luar itu, di loteng dapur itu memang sekali dipasang ini. Jadi ketika kita masak atau teman masak, kemudian dia masaknya akhirnya mengeluarkan asap, mungkin gosong, itu keluar asap. Maka tergesa-gesa dia tuh harus membuka jendela, kemudian mengipas-ngipaskan asap supaya tidak sampai ke sini. Kenapa demikian? Kalau sampai ke sini, yang dipasang di loteng apartemen tersebut, maka dia langsung bunyi. Dan bunyi itu terdengar sampai ke petugas pemadam kebakaran. Dan mereka akan langsung datang dengan sirenenya ya, dikiranya kebakaran. Nah, begitu sistem preventif pencegahan kebakaran di sana, yang bagaimana cara kerja ini? Dia mengandalkan kepada smoke detector. Bagaimana cara kerja dari smoke detector kita ini adalah amerisium 241 itu nanti akan mengionisasi udara. Ya, di sini ada udara tentu saja. Di sini adalah amerisium 241 dan dalam sebuah ruangan sensor. Kemudian karena dia mengoksidasi udara, maka akan terbentuk kemudian ion-ion. Nah, ion-ion ataupun
elektron-elektron yang terlepas ya, dan aliran elektron tersebut tentu akan menghasilkan listrik ya. Jadi aliran elektron akan menghasilkan listrik dan listrik nyala. Nah, itu kita lihat di sini bagaimana kedap-kedipnya lampu. Ini ada lampunya nanti ya. Kedap-kedip terus-menerus. Kedap-kedip terus-menerus itu menunjukkan proses amerisium yang sebagai sebagai radioaktif, dia mengeluarkan radiasi yang mengionisasi udara di sekitar sini, sehingga kemudian elektron yang dihasilkan akan mengalir, dan mengalir itu akan membuat sistem ini dalam keadaan on, listriknya on, gitu ya. Nah, kalau nanti ada asap, ada orang masak di sini nih, masak, dan kemudian akhirnya setelah masak, maka dia kemudian asap tersebut itu akan sampai ke sini, dan karena asap itu merupakan molekul ya, partikel, entah apa dia, apakah CO2, CO, kemudian mengandung karbon, juga ada air dan sebagainya, partikel-partikel asap tersebut, maka dia akan sampai di sini dan akan memblok, dia itu akan memblok ya, memblok aliran ion-ion yang ada pada sistem kita ini. Tadi kan dia mengionisasi udara, akan dihasilkan ion dan sekian elektron ya, maka kemudian akan memblok aliran ion-ion di sini, dan akhirnya terjadilah dropnya listrik drop ya di sistem kita ini. Tidak ada aliran lagi, akhirnya dia padamkan. Nah, padamnya itu kemudian akan memantik alarm. Ya, maka akan alarm akan berbunyi, akan berteriak alarm tersebut ya, sehingga datang petugas pemadam kebakaran nantinya. Nah, ini cara kerja dari alat detektor, smoke detector ya, yang bekerja berdasarkan kepada penggunaan amerisium 241, suatu zat yang bersifat radioaktif yang mampu mengionisasi udara di sekitarnya, menghasilkan ion-ion dan elektron, sehingga listrik dalam keadaan on, dan begitu ada partikel-partikel dari asap, maka dia akan memblok aliran ion-ion tersebut, sehingga elektron ya terhenti ya, kemudian atau berkurang, dan itu akan menyebabkan terjadinya alarm berbunyi. Begitu cara kerja dari smoke detector. Mungkin Anda masih bisa menemukannya di hotel-hotel yang menggunakan ini sebagai smoke detector ya. Detektor asap. Kemudian kita lanjutkan. Bab ini tentang pemisahan dari aktinoid. Jadi kita punya banyak aktinoid dan bagaimana cara memisahkannya ya, terutama dari saya kira dari bijinya ini, yaitu untuk memisahkan unsur-unsur radioaktif. Orang-orang kimia menggunakan konsep substitusi isomorfi. Jadi substitusi isomorfi. Nah, contohnya apa? Biji uranium mengandung apa yang dikandung? Very small quantities of radium. Jadi ada radium yang ikut bercampur dengan uranium pada biji uranium. Dan begitu. Dan kita perlu untuk memisahkan antara dua ini, radium dan uranium. Ya. Maka kita menggunakan teknik yang disebut dengan substitusi isomorfi. Maka caranya adalah find an anion, carilah suatu anion yang mampu membentuk senyawa yang enggak larut dengan alkali tanah radium plus ini ya, radium. Jadi radium plus ini kan suatu unsur alkali tanah, kemudian dia juga merupakan radioaktif ya. Maka dia kemudian akan Anda cari nanti anion yang akan membentuk senyawa yang enggak stabil, senyawa yang enggak larut nanti. Jadi ada senyawa enggak larut dengan radium. Jadi anion yang pas. Tapi ion tersebut akan membentuk senyawa yang larut ya dengan uranium dan other actinoid dan juga unsur-unsur actinoid yang lain. Jadi khusus untuk radium, kalau dia bertemu dengan anion tersebut maka dia akan bentuk endapan. Maka yang pas tersebut adalah sulfat. Ya, sulfat adalah ion yang cocok dengan radium yang dia tidak akan larut nantinya. Ya, kenapa tidak larut? Ya, ingat aja kalau temanya itu satu golongan ada barium. Barium sulfat juga tidak larut, maka radium sulfat juga tidak larut. Maka
manakala kita mencoba untuk mengendapkan radium sulfat alone, there will be so little precipitate. Apabila kita mencoba untuk mengendapkan radium sulfat saja, maka there will be so little precipitate. Akan ada hanya sedikit precipitate yang kita dapatkan. Ya, karena ini very small quantities. Very small quantities. Kemudian, by mixing barium 2+, dengan mencampurkan barium 2+ dengan larutan, sebelum mencoba untuk mengendapkan radium tadi, maka radium sulfat diendapkan bersama-sama dengan barium sulfat. Karena kedua sulfat ini merupakan isomorfi. Jadi kita pernah belajar isomorfi kan, bagaimana strukturnya sama ya antara barium sulfat, barium dengan radium, dan akhirnya kemudian Anda mendapatkan yaitu radium sulfat, barium sulfat akan larut bersama-sama, akan mengendap bersama-sama maksudnya, dan akhirnya kita bisa memisahkan radium dari biji yang mengandung uranium tadi. Sehingga apa yang terjadi? Anda sudah bisa memisahkan antara uranium dengan radiumnya, walaupun radium dalam jumlah yang sangat-sangat kecil kuantitinya. Dan proses ini dinamakan dengan kopresipitasi, pengendapan baring-baring, pengendapan bersama-sama. Siapa yang bersama di sini? Barium dan radium. Jadi barium sulfat dan radium sulfat akan mengendap bersama-sama. Kenapa dia bisa mengendap bersama-sama? Karena mereka adalah isomorfi.